Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita akan bongkar sebuah analisis yang super menarik dari Ramlan Adiwijaya di kanal Biografi Y. Kita akan coba jawab satu pertanyaan raksasa yang literally membentuk dunia energi kita. Kenapa sih minyak di dunia ini kebanyakan ngumpul di satu tempat aja? Coba lihat ini deh. Ini fakta utamanya. Hampir setengah ya, 50% dari semua cadangan minyak yang kita tahu di planet ini itu letaknya di bawah pasir dan Laut Teluk Persia. Ini konsentrasi kekayaan energi yang gila banget di satu wilayah yang relatif kecil. Ini kan yang bikin bingung, kenapa harus di situ? Dari semua tempat di muka bumi, apa sih yang spesial dari wilayah ini sampai bisa jadi lumbung energi cair buat seluruh dunia? Nah, untuk mecahin misteri ini, kita harus jadi detektif geologi dulu. Jawabannya tuh bukan di permukaan, tapi terkubur jutaan tahun di masa lalu. Petunjuk pertama kita, ini bakal bikin kaget. Lupain dulu gurun pasir yang kita lihat sekarang. Coba bayangkan, jutaan tahun lalu, daerah ini tuh lautan tropis yang dangkal, hangat, dan penuh sama kehidupan mikro. Lautan purba ini, para ahli geologi nyebutnya cekungan Arab, itu ibarat wadah raksasa yang sempurna banget. Selama jutaan tahun, lautan ini dengan tenang umpulin sisa-sisa kehidupan laut, plankton, alga, semuanya numpuk jadi lapisan tebal bahan organik. Inilah bahan baku mentah buat minyak. Tapi, punya bahan bakunya doang itu belum cukup. Perlu ada resep geologis yang pas, kombinasi tekanan dan panas yang tepat buat memasak semua bahan organik itu jadi emas hitam. Yuk kita lihat resepnya. Proses ini butuh waktu jutaan tahun loh. Jadi gini, pertama, plankton dan alga purba mati, terus tenggelam ke dasar laut. Lalu mereka terkubur di bawah lapisan lumpur dan sedimen yang terus-terusan numpuk, yang bikin mereka terisolasi dari oksigen. Nah, seiring waktu, tumpukan sedimen yang tebalnya bisa sampai beberapa kilometer ini ngasih tekanan dan panas yang dahsyat. Proses memasak inilah yang akhirnya mengubah materi organik tadi jadi hidrokarbon, minyak dan gas yang kita pakai sekarang. Bikin minyak itu satu hal, tapi nyimpennya itu lain cerita. Tanpa wadah yang pas, semua minyak itu bakal merembes keluar dan hilang gitu aja. Nah, disinilah geologi berperan jadi pahlawan, dengan menciptakan perangkap raksasa di bawah tanah. Bayangin deh, ada dua lempeng benua raksasa, lempeng Arab dan Eurasia. Mereka ini tabrakan dalam gerakan super-duper lambat selama jutaan tahun. Saking kuatnya tabrakan ini, lapisan batuan di bawah itu jadi kelipet-lipet, persis kayak kita ngelipat karpet tebal. Lipatan-lipatan inilah yang jadi ribuan kubah dan perangkap sempurna yang nahan minyak supaya nggak bisa kabur kemana-mana. Bahan krusial terakhir adalah jenis batuannya. Batuan di sini, kayak batu gamping, itu punya pori-pori kecil yang jumlahnya miliaran. Anggap aja kayak spons raksasa di bawah tanah yang bisa nyerap dan nampung minyak dalam jumlah super besar, tapi juga punya jalur yang cukup buat ngeluarin minyaknya pas kita bor. Oke, sekarang kita udah ngerti sejarah geologisnya, muncul nih sebuah paradoks yang menarik kalau kita lihat kondisi dunia sekarang. Sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal. Ini kan aneh ya, kalau minyak itu asalnya dari makhluk hidup, dari bahan organik, kenapa kita nemuinya malah di bawah gurun yang kering kerontang, bukan di bawah hutan Amazon yang super subur? Jawabannya ternyata ada di perbedaan asal-usulnya. Minyak dan gas itu lahir dari kehidupan laut purba, plankton dan alga. Sementara itu, batu bara lahir dari kehidupan darat, pohon-pohon dan rawa-rawa purba. Jadi, dua bahan bakar fosil, tapi asalnya dari dua dunia yang sangat berbeda. Jadi, ini poin kuncinya. Jangan sampai terkecoh sama pemandangan sekarang. Gurun-gurun di Timur Tengah itu bukan yang menciptakan minyak. Mereka ini cuma hantu geologis. Lokasi modern di mana jutaan tahun lalu pernah ada lautan purba yang kaya raya akan kehidupan. Seolah-olah menang lotre geologis aja belum cukup, wilayah ini dapat bonus tambahan. Alam nggak cuma naruh minyak dalam jumlah masif di sini, tapi juga bikin proses ngambilnya jadi gampang dan murah banget. Ada beberapa alasannya. Minyaknya sendiri tuh enteng, jadi gampang ngalir. Tekanan di dalam kantong minyaknya itu tinggi secara alami, jadi seringkali minyaknya nyembur sendiri ke atas. Sumurnya juga relatif dangkal. Dan yang paling penting, ladang minyaknya itu ukurannya raksasa. Contohnya Gawar, ladang minyak darat terbesar di dunia. Semua ini artinya lebih sedikit usaha, lebih sedikit biaya. Lihat aja bedanya di sini. Biaya buat ngasilin 1 barel minyak di Timur Tengah itu bisa di bawah $10. Coba bandingin sama proyek lepas pantai di tempat lain yang biayanya bisa $40 bahkan lebih. Ini perbedaan biaya yang luar biasa dan ngasih mereka keunggulan kompetitif yang nggak ada tandingannya.
Jadi, setelah kita ngumpulin semua petunjuk, baik dari sisi geologi maupun ekonomi, akhirnya kita bisa nyatuin semua kepingan puzzle ini dan ngelihat gambaran besarnya. Inilah rahasia di balik kekayaan minyak Teluk Persia. Jawabannya bukan karena satu faktor tunggal, tapi semacam perfect storm dari setidaknya 6 kondisi geologis dan geografis yang unik, yang semuanya terjadi secara berurutan selama ratusan juta tahun. Mulai dari lautan purba yang penuh kehidupan, tekanan dan panas dari kerak bumi, tabrakan lempeng tektonik yang bikin perangkap sempurna, sampai batuan penyimpan yang kayak spons dan biaya ekstraksi yang super rendah, kombinasi unik inilah yang bikin Teluk Persia jadi pusat energi dunia. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah ini. Kekayaan modern yang luar biasa di wilayah ini, itu sebenarnya adalah warisan langsung dari dunia purba yang udah lama hilang. Sebuah hadiah dari dasar laut jutaan tahun yang lalu. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pemikiran penutup yang penting. Kalau kekayaan yang luar biasa ini adalah warisan dari masa lalu geologis yang terbatas, yang ada habisnya, lalu apa artinya ini buat masa depan energi kita? Gimana cara kita beralih dari warisan yang nggak bisa diperbarui ini? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan arah abad ini.